Lah, mana teman-teman saya? Kak Kesia, Kak Lydia. Ya Kak Brian, Kami ada di sini. Wah, kayaknya adik-adik yang di rumah dan di gereja sudah siap nih untuk beribadah. Kak Brian, Kak Kesia, bagaimana kalau kita sapa sama-sama? 1, 2, 3. Shalom Kids! Welcome to Bethany Kids Sunday Service. Yuhu! Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita kunci tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menuntun dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita akan berjalan-jalan bersama Yesus. Ayo adik-adik yang di rumah dan di gereja, ikutin ya gayanya Kak Lydia, Kak Brian, dan Kak Kesia. Boleh sambil tepuk tangan. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Ke kanan. Walk, walk, walk in the light. Ke kiri. Walk, walk, walk in the light. Ke depan. In the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of Christ. Sekali lagi ke kanan. Walk, walk, walk in the light. Ke kiri. Walk, walk, walk in the light. Ke depan. In the light. Walking in the light of God. Ayo kurang semangat adik-adik. Ayo mana semangatnya? Kakinya disentak-sentak. Sekali lagi ya. It's a great day to love the Lord. 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 Walking in the light of God. Ke kanan. Walk, walk, walk. In the light ke kiri. Walk, walk. In the light ke depan. In the light. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Sekali lagi. Walking in the light of God. Yeay. Oh, oke adik-adik. Masih semangat Kak Kesia dan Kak Brian? Masih dong Kak. Masih. Sekarang kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik, boleh silakan duduk. Kita sikap menyembah. Kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri adik-adik. Ada di dalam diri Kak Lydia, ada di dalam diri Kak Brian, ada di dalam diri Kak Kesia. Kita bisa menyapanya loh adik-adik. Ayo, Kak Lydia bantu. Kita menyembah Tuhan, kita memanggil Aba Bapa. Aba Bapa, ku memanggilmu. Aba Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu.
siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Engkau senantiasa ada di dalam kami. Engkau yang memberikan kami roh hikmat, roh wahyu, dan ketenangan untuk kami dapat menerima dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang membuat kami dapat mengerti dan memahami apa perkenanan-Mu dan apa perintah-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Putri di sini. Adik-adik apa kabarnya? Kak Putri doain adik-adik dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, hari ini Kak Putri akan menceritakan tentang Roh Kudus adalah jaminan bagi kita orang percaya.
Yuk adik-adik sama-sama dengan Kak Putri kita buka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Efesus. Ya, kitab Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, adik-adik tahu nggak jaminan itu apa? Apa ya Kak Putri jaminan itu? Nah, Kak Putri akan menjelaskan tentang jaminan itu sambil Kak Putri mau ngajak adik-adik untuk jalan-jalan ke mall. Adik-adik mau? Adik-adik siap? Yuk ikut sama Kak Putri. Jadi adik-adik jaminan itu adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau suatu bentuk garansi. Nah adik-adik contohnya seperti ini nih ya Kak Putri kasih contoh. Jadi adik-adik ini kan kita bentar lagi mau melewati kawasan Mega Mall ya. Nah sebelum kita melewati kawasan Mega Mall kita akan melewati loket karcis. Nah jadi kita akan menerima karcis yang merupakan jaminan bagi kita nantinya kalau kita akan keluar dari kawasan Mega Mall ini menjadi jaminan yang membuktikan bahwa mobil ini adalah milik kepunyaan kita. Kalau misalkan karcis tersebut hilang atau kita nggak punya karcis, ya penjaga loketnya nggak akan percaya kalau mobil yang kita bawa ini adalah milik kita. Nah, jadi karcis itu adalah jaminan bagi kita adik-adik bahwa mobil ini adalah kepunyaan kita. Kalau misalkan kita nggak punya karcis, tukang parkirnya kan nggak percaya. Sorry bukan tukang parkir adik-adik. Aduh Kak Putri kok tukang parkir sih? Maksudnya penjaga loketnya tidak akan percaya kalau mobil ini milik kita. Nah, yuk sekarang kita akan keluar ya. Jadi adik-adik ingat ya, karcis itu adalah jaminan bahwa mobil ini adalah milik kita. Kalau misalkan karcis itu hilang, ya pasti kita nanti akan kena denda. Yuk, sekarang kita akan jalan-jalan lagi. Nah adik-adik, sekarang kita sudah keluar dari kawasan Mega Mall nih. Sebentar lagi Kak Putri mau pulang deh, ya adik-adik. Lah. Adik-adik lihat nggak yang di sebelah sana? Yang di sebelah sana, astaga, ada anak-anak yang berantem adik-adik. Ya ampun. Lah, adik-adik lihat sebelah sana juga ada adik-adik yang berantem sama orang tuanya, yang marah-marah sama orang tuanya. Aduh, nggak boleh loh adik-adik kayak gitu. Waduh, adik-adik lihat lagi nggak di sana? Astaga, ada adik-adik, berapa orang tuh ya? Lagi mencuri. Ampun, astaga. Aduh adik-adik. Nah, lah adik-adik lihat nggak rumah itu? Ih, bagus banget ya adik-adik rumahnya. Kak Putri mau rumah itu Coba adik-adik ya, kita ke sana yuk lihat rumahnya. Nah adik-adik, sekarang Kak Putri sudah ada di depan rumah. Ya, Kak Putri mau hubungi pemilik rumah ini, terus mau nanya-nanya adik-adik. Kalau bisa sih Kak Putri mau langsung sekalian transaksi. Kak Putri bayar uang muka atau setoran pertama. Oke adik-adik, sebentar ya. Nah adik-adik, jadi tadi Kak Putri sudah ketemu loh sama pemilik rumah. Dan adik-adik tahu tadi
Kak Putri sudah ya melakukan transaksi. Kak Putri sudah membayar uang muka atau angsuran. Nah, angsuran pertama. Sehingga adik-adik melalui uang muka tersebut ya itu menjadi jaminan kalau rumah tersebut yang tadi yang bagus ya sudah menjadi miliknya Kak Putri. Yeay. Nah, itulah adik-adik yang dikatakan jaminan. Adik-adik mulai ngerti kan jaminan itu apa? Ya. Demikian dengan Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus adalah jaminan bagi kita orang percaya. Seperti rumah tadi adik-adik. Ya, ketika Kak Putri memberikan uang muka kepada pemilik rumah tersebut itu bukan lagi pemilik orang lain, tetapi sudah menjadi milik Kak Putri. Karena Kak Putri sudah memberikan uang muka atau jaminan supaya rumah tersebut menjadi milik Kak Putri. Nah, Roh Kudus adik-adik seperti itu. Roh Kudus adalah jaminan bagi kita orang percaya untuk menjadikan kita milik Allah. Dan ketika kita menjadi milik Allah adik-adik, kita juga berhak untuk menerima atau mewarisi berkat-berkat Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kita menerima keselamatan adik-adik. Dan Roh Kudus yang mengesahkan dan memeteraikan dan juga menjadi penjamin keselamatan itu. Wow adik-adik, Roh Kudus itu keren banget ya adik-adik. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita orang percaya untuk menerima keselamatan. Selain menerima keselamatan, apalagi keuntungannya Kak Putri ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Pastinya adik-adik kita akan memperoleh yang namanya kasih. Kemudian adik-adik akan selalu bersuka cita. Adik-adik selalu akan damai sejahtera. Nggak takut lagi adik-adik ya. Kemudian selain itu apalagi Kak Putri? Oh Kak Putri tahu. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus adik-adik akan mengubahkan sifat yang tidak baik kita menjadi sifat seperti Kristus. Selain itu, Roh Kudus juga yang akan membawa kita untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus dan juga nantinya untuk dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Selain itu, Roh Kudus itu juga adalah seorang penolong, penghibur yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Kemudian Roh Kudus juga yang selalu mengingatkan kita untuk selalu berbuat hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes. Ya adik-adik, coba adik-adik lihat, coba mana Alkitabnya. Ya, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-26. Kata Yesus, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah adik-adik, yuk sekarang bersama-sama dengan Kak Putri kita katakan I love you Holy Spirit. Nah sekali lagi ya adik-adik ya. I love you Holy Spirit. Nah adik-adik kita harus bersyukur ya dan mencintai Allah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangat mengasihi kita, Roh Kudus itu tinggal dan hidup di dalam kehidupan kita dan selalu mengingatkan kita. Dan juga selalu menghibur, menolong kita dan juga selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah adik-adik, demikian cerita Kak Putri hari ini. Sekarang Kak Putri mau ngajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan kita pada hari ini. Ya, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan
bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, adik-adik jangan lupa ya ayat hafalan kita pada hari ini. Oke, jadi adik-adik kalau misalkan adik-adik ingat tadi waktu Kak Putri di jalan, Kak Putri melihat ada adik-adik yang bertengkar, ada adik-adik ya melawan orang tua, kemudian ada juga adik-adik yang mencuri. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita adik-adik, itu semua akan diubahkan ya. Kita akan lebih rajin untuk berdoa, kita akan rajin membaca Alkitab. Kemudian nanti kita adik-adik menjadi pribadi yang suka menolong juga, suka membantu orang tua juga, dan juga pastinya hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Atau kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Jadi sifat-sifat kita yang dulunya tidak baik, ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu akan diubahkan menjadi sifat-sifat seperti Kristus. Nah, demikian adik-adik. Sekarang Kak Putri mau ajak adik-adik untuk sama-sama kita mau berdoa. Ya, adik-adik jangan lupa ya bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagi kita orang percaya untuk memperoleh keselamatan. Nah, yuk sekarang kita berdoa sama-sama adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kami bagaimana kehidupan kami untuk mengingat bahwa ada Roh Kudus yang hidup, yang tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, karena Allah Roh Kudus sangat baik. Allah Roh Kudus menjadi penolong, menjadi penghibur, dan selalu mengingatkan kami untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa buat Mama Papa yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati Mama Papa yang ada. Biarlah Mama dan Papa selalu Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Mama dan Papa. Selalu Tuhan Yesus buat berhasil dan berkemenangan. Begitu juga dengan adik, kakak, oma, opa, keluarga besar kami. Tuhan Yesus juga yang akan selalu menolong, memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Inilah menjadi doa dan permohonan kami, sembahyang kami yang kami bawa hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus selalu memberkati, menolong dan menyertai kita semua mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. God bless.